Saya menilainya sebagai sebuah keseriusan. Itu adalah ucapan yang berangkat dari pikiran bawah sadar Kaisang bahwa sejatinya ya memang dia serius. Menjadi ketua umum PSI adalah jembatan, instrumen atau alat untuk menjadi katakanlah wali kota, gubernur atau jabatan yang lain. Warga Jateng geger. Baru 80 hari jadi ketum PSI, Kaisang ngaku siap jadi gubernur Jateng. Bocil ingusan ngandalin privilege bisa apa? Tidak semasif, tidak sebanyak baliho-balihonya PSI. Dan sekali lagi, PSI sejak dulu melakukan cara-cara yang sama dan tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi itulah yang kemudian membuat mereka tetap menjadi partai 0, karena nggak punya kader. Karena di bawah itu suara kader, suara caleg. Kalau mereka nggak punya kader yang bagus, caleg yang bagus, tidak terjadi kaderisasi, ya gimana caranya maju? Gimana caranya bisa masuk ke Senayan? Memuluskan jalannya si bro ini adalah orang yang punya power. Kamu boleh sebut nama? Boleh lah, Kaisang. Namanya Kaisang. Soalnya sih disebut Iya, pakai bro kan orang jadi Enggak, itu kan panggilan mereka. Oh iya. Iya, bro and sis, kan? Gitu. Progresif, terus juga itu salah satu progresif tuh salah satu ininya mereka tuh apa tuh? Bisa dibilang salah satu slogan yang mereka juga sih, tagline-nya mereka. Tapi progresifnya dia kok cepat bisa langsung jadi. Ya itu dibuktikan. Itu di iya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep mengaku tidak masalah jika dirinya didorong untuk menjadi gubernur Jateng. Hal tersebut disampaikan Kaisang saat ditanya pembawa acara Car Free Day bersama relawan Plat K untuk generasi optimis di alun-alun Jepara, Jawa Tengah, Minggu 17 Desember. Kaisang ditanya soal kesiapannya jika suatu saat nanti didapuk jadi gubernur. Kaisang pun mengaku tak masalah jika dipilih menjadi gubernur memimpin sebuah provinsi. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, mengaku akan mendukung Kaisang jika menjadi gubernur. Ia menyebutkan dukungan itu dari segala aspek. Seperti diketahui, Kaisang telah menjabat sebagai Ketua Umum PSI hanya berselang 2 hari setelah dirinya memutuskan untuk terjun ke partai politik. Posisi Kaisang yang langsung menjadi pemimpin ini kerap mendapatkan kritik dari beberapa pengamat senior. Apalagi kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, juga mendapatkan sorotan lantaran berhasil maju jadi cawapres Prabowo lewat bantuan ayah dan sang paman. Melihat perilaku Kaisang yang sangat berambisi ini, seperti tidak punya malu. Di saat sang ayah masih menjabat sebagai presiden, Kaisang malah seperti menggunakan privilege ayahnya untuk bisa maju sebagai gubernur. Bocil ingusan di dunia politik ini malah seperti rebutan jabatan, yang mana bukan didasari dengan kualitas atau pengalaman kinerja, tapi malah seperti melanggengkan praktek nepotisme. Memang, nafsu dan hasrat berkuasa yang sudah berada di depan mata, rasanya sayang untuk dilepas. Maka kepalang tanggung semua daya upaya pun dikerahkan untuk meraih kemenangan itu. Beredar isu akan segera meluncur dana bansos untuk menarik simpati masyarakat. Artinya uang negara akan dihabiskan dalam jumlah yang sangat banyak untuk itu, demi meraih kekuasaan, demi kelanggengan kekuasaan sekeluarga. Politik dinasti, kalau kata orang. Dan isunya, alat-alat negara pun diterjunkan untuk mengamankan dan memuluskan jalan meraih kekuasaan itu. Baliho-baliho parpol lain dicabuti aparat. Sebaliknya, baliho-baliho keluarga itu disebar di seluruh negeri. Hal-hal seperti ini sudah menjadi keprihatinan di seluruh pelosok, sampai-sampai puluhan tokoh masyarakat yang dipandang punya integritas membicarakan dinamika yang sangat mencemaskan ini. Jika ditarik ke belakang, sumber dari segala masalah ini adalah naiknya Gibran sebagai cawapres dengan cara yang tidak beretika, sebab MK harus memaksakan aturan untuk itu. Lah buktinya, ketua MK yang adalah pamannya akhirnya dipecat dari kursi ketua MK. Namun sialnya, keputusan yang prosesnya dipenuhi kontroversi itu kok tidak dianulir, dan ini melukai perasaan banyak rakyat. Rakyat merasa dihina, dilecehkan, dan ditipu mentah-mentah.
Belum selesai dengan kontroversi Gibran yang diangkat dengan memanfaatkan momen keputusan MK untuk menjadi cawapres, kini muncul sang adik Kaisang yang dengan mudahnya dijadikan ketua umum parpol hanya karena dia anak presiden. Dan untuk membuat sosoknya dikenal di seluruh negeri, maka balihonya pun dipasang di mana-mana. Yang memasang pun sepertinya bukan simpatisan dari kalangan masyarakat, tapi diduga aparatlah yang justru bermain di sini. Dan bahkan kini, ia juga akan maju menjadi gubernur jika ia diusung pada pilkada nanti. Ini tentu membuat masyarakat begitu muak. Masyarakat seperti dihina dengan proses yang sangat instan tersebut. Rasa kesal dan muak masyarakat semakin menjadi. Ini dikhawatirkan membuat situasi semakin kurang kondusif. Maka, demi menjaga negeri ini dari keterpurukan dan supaya suhu dan ketegangan di masyarakat kembali adem, disarankan dan sangat diharapkan jiwa besar seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memilih mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kalau dilihat yang percakapan tadi malam ya, dari segi sentimen positif saja itu antara Anies dan Ganjar itu hampir sama, ya. Bisa dikatakan sama karena mereka itu menampilkan sisi seperti kerjasama, ya. Netizen melihatnya mereka itu seperti kerjasama menghadapi Pak Prabowo seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu, dan sentimen negatif yang sangat tinggi terkait Pak Prabowo karena banyak pernyataan, mungkin juga emosi yang muncul. Rakyat makin sadar pasca debat Capres, sentimen negatif tertinggi di medsos saat debat. Prabowo berpotensi kehilangan dukungan, Modiar. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Bagaimana Pak Prabowo merespon Pak Anies terutama. Jadi ketika pertama kali Anies menyampaikan statementnya itu langsung menyerang kan gitu. Jadi direspon dengan menurut netizen cukup emosional misalnya, jadi menimbulkan sentimen yang cukup negatif. Itu juga untuk Pak Prabowo yang laki-laki sentimen negatifnya lebih banyak, sementara yang perempuannya lebih banyak yang positif. Sama tadi seperti Pak Anies juga. Sementara media rata-rata dalam debat itu cukup netral, sentimennya netral. Dan terakhir adalah Pak Ganjar, ini juga sentimen negatifnya itu banyak di laki-laki, sementara yang perempuan positif. Jadi kalau dilihat ini netizen yang laki-laki cukup kritis terhadap 3 calon, tapi yang perempuan ya kalau dunia nyata mungkin perempuan. Jadi sementara kita terus membahas debat capres, gitu ya, kubu Prabowo mungkin akan terus bahas soal survei. Ya kalau bisa mungkin perlu ada survei baru sebelum minggu depan gitu ya untuk mengecoh atau mempersiapkan pengalihan isu dari debat ke survei. Pakar politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan jika Prabowo Subianto berpotensi kehilangan dukungan setelah debat Capres 2024 pertama digelar di KPU pada 12 Desember lalu. Prabowo berpotensi kehilangan dukungan dari kalangan menengah ke atas dan intelek, lantaran terkesan menunjukkan sikap yang temperamental. Menurut Asrinaldi, Prabowo memang sudah berpengalaman menjalani debat Capres. Menahan itu pun dinilai mempunyai gagasan yang bagus terkait penegakan hukum dan perlindungan HAM. Akan tetapi, ia menilai Prabowo beberapa kali gagal menyampaikan gagasan dalam debat karena telah larut dalam sikap emosional. Dalam debat selanjutnya, Asrinaldi menilai Prabowo Subianto harus lebih tenang dan mempersiapkan data untuk mendukung argumentasinya di podium. Dengan demikian, masyarakat bisa mengerti langkah dan visi misi Prabowo ketika nanti terpilih. Asrinaldi mencontohkan pertanyaan Capres nomor urut 3 Ganjar yang menanyakan penanganan kasus HAM masa lalu kepada Prabowo. Dalam perdebatan, Prabowo menilai pertanyaan Ganjar itu bersifat tendensius dan memojokkan. Padahal, Prabowo sudah menyiapkan jawaban yang bijaksana, tapi karena terlalu emosional, terlanjur tidak tenang, sehingga yang dipikirkan menyerang. Tendensius, padahal kan ini minta penjelasan saja apakah ini sudah tuntas atau belum. Pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko, sebelumnya juga menyatakan bahwa gaya komunikasi Prabowo terlalu emosional. Berbeda dengan 2 capres lainnya, Anies dan Ganjar. Ya, rakyat yang memang bisa menilai mana pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan mana pemimpin yang hanya ingin berkuasa saja. Rakyat sudah cerdas dan sudah kritis dengan situasi-situasi yang tengah terjadi dalam proses politik belakangan ini. Dan hasilnya terlihat. Dalam debat kemarin, siapa capres yang mendapat banyak simpati negatif dari masyarakat?
Merujuk pada hasil analisis drone emprit terhadap pemberitaan dan kicauan warganet di Twitter ketika debat berlangsung Selasa 12 Desember malam dan pasca debat Rabu 13 Desember pukul 00 sampai 18. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto mendapatkan sentimen negatif tertinggi di media sosial saat dan setelah debat perdana Pilpres 2024. Menurut analisis drone emprit, 3 capres yaitu Anies, Prabowo, dan Ganjar mendapatkan sentimen negatif dan sentimen positif masing-masing. Saat debat berlangsung, sentimen negatif tertinggi dicatatkan oleh Prabowo, menyusul Anies lalu Ganjar. Sementara sentimen positif Prabowo menjadi yang paling rendah di bawah Anies dan Ganjar yang mencatatkan angka sama. Pasca debat, sentimen negatif terhadap 3 capres naik, namun Prabowo tetap menduduki urutan tertinggi disusul Ganjar dan Anies. Menurut pendiri drone emprit Ismail Fahmi, sentimen negatif bisa berupa kritikan, serangan, dan sindiran terhadap sosok capres di media sosial. Sebaliknya, sentimen positif bisa berupa persetujuan terhadap capres. Memang terlihat dengan semua yang terjadi pada saat debat berlangsung, Prabowo terlihat sangat-sangat tertekan, bahkan saat terjepit langsung emosi dengan nada menyindir, bahkan memperagakan gerakan mau joget yang lebih mirip kayak mau bertarung silat. Kalau sudah terjepit pasti akan bergaya aneh-aneh untuk menahan emosi, tapi sayang sifat aslinya tetap kelihatan jelas. Prabowo tak bisa menahan emosinya. Ya iyalah, karakter asli mau diredam. Sulit banget kan Bambang? Terus kalau sudah terjepit ngakunya tidak butuh jabatan, siap berkorban demi negara. Ya udah, ngapain jadi capres sampai 3 kali? Pensiun sajalah kalau memang tidak butuh jabatan. Justru kelihatan bernafsu kok jadi presiden. Sekarang aja tidak mau mundur sebagai menhan kok ya. Sudah jelas sayang dengan jabatan dan tidak merelakan demi ambisi negara dan rakyat jadi bahan jualan politik. Ngakunya aset mangkrak karena 20 tahun tidak berkuasa. Bagaimana menurut Anda?